Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat tulab. Ya, kita lanjutkan pelajaran tarikh kita ya Nabi SAW sampai ke Madinah. Tapi sebelumnya ini anak tampilkan ya beberapa yang sudah mengumpulkan tugas catatan sejarah ya, sebelum Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Ini sebagian ada yang buat seperti ini ya. Ini tahun ketiga apa, tahun kelima. Nah ini ya kalau tahun ketiga itu beberapa ada peristiwanya, tahun kelima juga ada beberapa peristiwa, tahun ke-6 pun ada beberapa peristiwa. Nah ini rinciannya dibuatkan seperti ini. Ini Masya Allah, ini dari salah satu santriwati. Kemudian ada juga yang ya cuma simpel, ya, misalkan dijadikan seperti ini. Nah, ini juga boleh. Silahkan berkreasi ya, intinya silahkan berkreasi. Ini yang pertama kemarin cuma nah ini belum komplit ya, cuma ringkasan yang sangat ringkas. Ringkasan yang sangat ringkas seperti ini ya, seperti ini juga boleh ya, cuma ini kurang tahun-tahunnya, tahun berapa saja ini. Nah, silahkan berkreasi, dimanfaatkan media yang ada untuk ya berkreasi agar belajar ataupun murojaah itu menyenangkan. Fa inna ma'al usri yusra ya, sesungguhnya bersama kesusahan itu banyak sekali kemudahan ya. Kita susah belajar daring, kita susah, ada banyak musibah, ada banyak wabah. Nah, tapi bersama dengan itu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, kita bisa mengasah skill kita, keterampilan kita ya dalam aplikasi atau yang namanya yang sekarang teknologi ya. Kita asah kemampuan kita, keterampilan kita dengan teknologi itu. Belajar maupun murojaah itu menyenangkan dengan teknologi. Nah, kita lanjutkan tarikh kita ya, masa kenabian di Madinah ya. Setelah Nabi SAW ya bisa lolos dari pengejaran orang-orang Quraisy, yang terakhir kemarin ya dijumpai kisah dengan Suraqah bin Malik, sudah hampir saja ditangkap, tapi pertolongan Allah, penjagaan Allah terhadap nabinya SAW, Suraqah bin Malik pun tidak mampu untuk menangkap beliau SAW. Beberapa kali kuda yang ditungganginya terperosot ya. Nah, setelah Nabi SAW keluar dari Gua Thur ya, 3 hari 3 malam di sana, nah, Nabi SAW dan Abu Bakar pun serta orang yang bersama beliau terus berjalan menuju Madinah melewati jalan yang berliku. Nah, mengapa? Ya tadi agar orang-orang yang biasa lewat dari Mekah ke Madinah di jalur ya selatan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu serta orang yang bersama beliau terus berjalan menuju Madinah melewati jalan yang berliku. Mengapa? Ya jawabannya adalah karena jalan itu tidak biasa dilewati oleh orang-orang ya. Kita sudah pahami kalau jalan itu sering dilewati kan ada tapak-tapaknya, dan jalan itu ya dibuat agar mudah untuk dilewati ya. Jadi jalan, kalau setiap kali jalan itu dilewati oleh beberapa orang, dilewati terus-menerus, orang-orang lewat di situ, nah jalan itu akan dibuat yang lebih bagus lagi, atau paling tidak ya diratakan
Nah itu jalan-jalan yang biasa dilewati. Nah tapi ini melewati jalan yang berliku karena tidak melewati jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang agar tidak ketahuan ya. Dekat dengan tepi Laut Merah. Lihat peta rute perjalanan hijrah ke Madinah. Jadi buku dilihat. Adapun kaum muslimin yang berada di kota Madinah sejak mereka mendengar keluarnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah, setiap hari senantiasa menunggu kedatangan beliau, ya, berharap-harap cemas. Ya. Karena apa? Ya karena orang kafir Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup maupun mati, baginya 100 unta. Itu jadi miliarder langsung. Ya, kalau bisa menangkap beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua dikerahkan orang-orang ya saling berlomba untuk menangkap beliau. Nah ini orang-orang Ansor, kaum muslimin di Madinah senantiasa menunggu kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai di daerah Quba. Ya, namanya daerah adalah Quba. Mereka bertemu dengan kaum muslimin di sana dengan penuh kegembiraan. Mereka pun bertakbir dan bersyukur atas nikmat yang besar, yakni sampainya Rasulullah SAW kepada mereka. Iya, ya, diutusnya Nabi SAW itu adalah nikmat yang terbesar bagi orang Islam. Ya, karena beliau menunjuki kepada kebaikan yang sempurna. Nah, akhirnya Rasulullah dan sahabatnya tinggal di Quba selama beberapa hari dan membangun masjid Quba di sana. Nanti lihat gambar masjid Quba bagaimana di buku. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Kemudian disusul dengan kedatangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Makkah setelah menyelesaikan amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada orang-orang Quraisy. Apa buktinya? Ya, kita dengar ada pelajaran yang namanya ya, bukti amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy itu menitipkan barangnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy apa? Berdagang ke negeri Syam ataupun Yaman. Nah, ketika berdagang ya, barang-barang harta-harta mereka sebagiannya mereka titipkan kepada Nabi SAW agar dijaga. Ini bukti amanahnya Nabi SAW ya. Benar-benar beliau itu menepati janji, jujur ya, dan yang namanya jujur amanah itu ya barang langka yang sekarang ya. Tapi Nabi SAW sangat amanah, sangat jujur. Setelah itu Nabi SAW dan beberapa orang yang bersama beliau melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Akhirnya kaum muslimin keluar menyambut kedatangan beliau dengan sukacita dan gembira. Mereka berkata, telah datang Muhammad, telah datang Rasulullah, Allahu Akbar, telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah, maka kota tersebut diberi nama Madinah. Apa nama kota Madinah sebelumnya? Kemarin sudah disebutkan diulang-ulang, yaitu Yathrib. Dan penduduk muslimnya dinamakan kaum Ansor. Mengapa? Ya, Ansor adalah orang-orang yang menolong, artinya Nasoro Yansuru ya. Ansor, para penolong ya. Karena apa? Karena menolong Nabi SAW, menjaga beliau ya, berbaiat kepada beliau baik Aqabah 1 maupun Aqabah 2, akan menjaga beliau, menolong beliau, mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yathrib atau Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka siap menolong ya. Maka disebut kaum Ansor. Sebagaimana dinamakan kaum muslimin yang datang berhijrah ke Madinah dengan nama kaum Muhajirin. Hajar yuhajir ya, muhajir, orang yang berhijrah, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, dari negeri kufur ke negeri ya, negeri Islam. Tapi tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah ya.
Nanti setelah Mekah dibebaskan, Mekah menjadi negara Islam itu sampai hari kiamat. Maksudnya tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, ya. Ini membuktikan Mekah nanti ya, sampai hari kiamat ya adalah negeri Islam. Ya, Ansar, penolong, Muhajirin, orang yang berhijrah. Peristiwa hijrah ke Madinah menjadi permulaan fase baru dalam sejarah Islam. Ya, makanya kaum muslimin memilih tahun di mana terjadi peristiwa hijrah tersebut sebagai permulaan dari penanggalan Islam. Dan penanggalan tersebut dinamakan dengan penanggalan Hijriyah. Sekarang tahun keberapa ini? Ya, tahun 1442 Hijriyah. Jadi ya 1440 tahun yang lalu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah dari Makkah Madinah. Maka ya kita ambil pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan. Yang pertama adalah besarnya kecintaan kaum Ansar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut terwujud dengan keluarnya mereka setiap hari menunggu kedatangan beliau. Ya, ada yang naik pohon, ada yang naik ya, atap rumah melihat biar terlihat dari kejauhan sudah datang atau belum. Ya. Ini kecintaan kaum Ansar. Dan kita pun harusnya bisa merasakan ya, bisa mencoba ikut ya sebagai peran di dalam peristiwa-peristiwa ini ya, peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan ya. Seolah-olah ya, jadilah kita orang yang siap menolong Rasulullah SAW. Ya. Jadi seakan kita jadi ya, pemeran dalam cerita-cerita dalam sejarah ini. Ya. Kita masuk di dalamnya, ya, siap untuk menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah wafat, maka kita ya tolong agama ini. Ya. Maksudnya kita tolong adalah kita pelajari agama ini, kita amalkan dan kita dakwahkan. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan ya kalian. Besarnya kecintaan kaum Ansar. Kemudian yang kedua adalah semangat Nabi SAW untuk menunaikan amanat kepada orang-orang Makkah dengan perantaraan Ali. Ya, tadi barang-barang titipannya yang masih ada sama beliau titipkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian diserahkan kepada mereka semua. Ya, kalau tidak amanah, barang-barang tersebut dibawa saja, ya, dibawa pergi saja. Nah, seperti itu. Itu bukti amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita juga ya amanah, menepati amanah. Makna. Yang ketiga, pentingnya hijrah dan pengaruhnya yang besar, di mana hijrah menjadi permulaan fase baru sehingga berubahlah kehidupan kaum muslimin. Nah, dalam hijrah ini hendaknya kita juga pelajari. Oh iya, ternyata kadang-kadang orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu menggambarkan kalau Islam itu suka perang, haus darah. Ini lihat sejarah 13 tahun ya, kurang lebihnya, bahkan lebih dari itu ya, kaum muslimin itu menahan gangguan, menahan siksa dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berhijrah, berpindah dari Mekah. Jadi jangan ini sebagai bantahan orang-orang yang mengatakan kalau umat Islam itu suka perang, kemudian haus darah. Tidak. Ya, coba lihat 13 tahun itu ya, berdakwah, mengajak. Kalau tidak mau diajak ya sudah. Malah orang-orang kafir Quraisy malah yang mengganggu mereka. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Ya. Mereka malah mendapatkan gangguan-gangguan ya, siksa, penindasan dan seterusnya. Kurang lebih 13 tahun. Atau yang sebelumnya mereka yang sudah diperintahkan untuk hijrah ya 10-an tahun mereka bersabar. Ya, kemudian di sini nanti peran hijrah juga adalah agar bisa menjalankan perintah Allah
agar bisa menegakkan syariat Islam di tempat yang dihijrahi, yaitu Madinah. Sehingga berubahlah kehidupan kaum muslimin. Ya, mereka bisa tadi menegakkan syariat Islam, mereka bisa berdakwah dengan tenang di Madinah. Dapatkah kamu menyebutkan pelajaran yang lain tadi ya disebutkan. Ya, intinya bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Yang bersabar dari penindasan-penindasan, ya, kemudian berhijrah. Dan ini membuktikan ya, bahwasanya Islam itu bukan orang yang haus darah, bukan. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan ya, aktivitas Nabi SAW di Madinah? Yang pertama adalah membangun masjid dan beberapa kamar beliau. Nah, setelah beliau SAW berada di Madinah, hampir setiap penduduk menginginkan agar Nabi SAW bersedia tinggal di rumahnya. Ya, berebut mereka. Setiap orang dari penduduk Madinah berebut memegang tali unta beliau, sampai beliau pun berkata, biarkanlah unta itu berjalan, karena sesungguhnya dia telah diperintah, diilhami, di mana ya yang paling bagus untuk ya, singgah, maka unta itu berjalan dan menderum di sebidang tanah. Maka Nabi pun meminta kepada pemilik tanah tersebut untuk menjual kepada beliau untuk jadikan sebagai masjid. Ini masjid setelah tadi singgah di Kuba, yang mendirikan masjid di Kuba, sekarang sampai ke Madinah ya, singgah di sebuah tanah, sebidang tanah. Nabi pun meminta agar pemilik tanah tersebut menjualnya ya. Kedua pemiliknya berkata, bahkan aku berikan kepada engkau wahai Nabi Allah. Akan tetapi Rasul tidak mau menerima kecuali dengan membelinya. Mengapa? Ini bisa menjadi contoh ya, agar pahala itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pahalanya bisa sempurna ya. Kalau diberikan nanti ya, pahalanya kepada yang memberikan tadi. Juga sebagai contoh ya, para dai ya, aktivis dakwah agar mereka ya, tidak hanya ya, mengajak tapi juga memberikan contoh ya, mengajak untuk berwakaf tapi juga memberikan contoh dia berwakaf. Nah, ini Nabi SAW keluarkan hartanya untuk membeli tanah yang akan didirikan di sana masjid. Kemudian beliau dan kaum muslimin membangun masjid. Beliau pun membantu mengangkat bahan-bahan bangunan bersama kaum muslimin yang lain. Nah, subhanallah ya. Ini akhlak mulia beliau ya, sebagai pemimpin, sebagai contoh suri teladan yang baik ya, bersama kaum muslimin ya, mengangkat bahan-bahan bangunan bersama kaum muslimin di Madinah. Masjid tersebut dibangun dengan menggunakan tanah liat dan batu. Ya, tanah liat dan batu ya. Jadi semennya itu tanah liat. Tiang-tiang penyangganya dibuat dari batang pohon kurma ya, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma. Ini dihafal juga dan bisa tergambar di kita bagaimana masjid beliau ya. Dari tanah liat dan batu ya, kemudian batang-batang pohon kurma jadi tiangnya, kemudian pelepah kurma jadi atapnya ya. Pada sebagian atasnya diberikan tanpa atap. Kemudian diletakkan di depan masjid sebuah mimbar dari batang pohon kurma. Mimbarnya dari batang pohon kurma. Setelah selesai pembangunan masjid tersebut, kemudian dibangun pula beberapa kamar untuk istri-istri Nabi SAW yang berdempetan dengan masjid. Kemudian selain mendirikan masjid adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ya. Ini memandang perlunya membangun masyarakat Islam. Jadi fisik masjid, kemudian mental adalah disaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor yang diliputi dengan rasa kecintaan dan persaudaraan. Maka dipersaudarakanlah antara kaum ansor dan muhajirin dengan menjadikan setiap orang dari kaum muhajirin sebagai saudara bagi satu orang dari kaum ansor.
bersama-sama dalam makan, minum, tempat tinggal dan harta. Ya, Masya Allah ya. Orang-orang muhajirin sangat dihormati oleh kaum Ansor. Bahkan tidaklah tinggal seorang muhajirin di rumah orang Ansor kecuali dalam keadaan yang terbaik. Ya, dimuliakan. Karena benar-benar kaum Ansor itu sudah ya tertanam akidah yang kuat. Ya, bahwasanya akan ada pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan akhirnya masing-masing mulai bekerja kembali pada bidang kehidupan masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang berdagang ya berdagang, yang bertani berkebun gitu. Dan bertambah eratlah tali ikatan kemasyarakatan yang ada hingga jadilah mereka umat Islam yang bersatu padu. Nanti konsep persaudaraan tersebut ya kita terapkan di pondok, ya saling yang sudah ada di pondok, ya kakak-kakak kelas, senior-seniornya mencintai adik-adik kelasnya yang baru datang ke pondok. Yang baru datang ke pondok ya menghormati, ya ngajeni kakak-kakak kelasnya, seniornya. Nah, saling menghormati, saling mencintai. Ya, kemudian juga ya saling membantu nanti kalau ada kesusahan, saling memotivasi. Nah, itu konsep persaudaraan nanti kalau sudah di pondok ya. Nah, kemudian adalah hal yang terpenting juga membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya. Karena kaum Yahudi itu waktu itu adalah ancaman yang berbahaya bagi Islam. Maka Nabi SAW ingin mengatur hubungan dengan mereka. Maka ditulislah sebuah perjanjian. Salah satu isi terpenting dari perjanjian tersebut adalah orang Yahudi aman dalam memeluk agama mereka dan harta mereka, dengan syarat mereka ikut bersiaga bersama beliau untuk melawan setiap musuh yang berusaha menyerang Madinah. Ya. Tapi nanti ada perang Ahzab ya. Tapi orang-orang Yahudi, orang kaum kafir Quraisy ingin memerangi Madinah. Orang Yahudi itu tidak menepati janji ya. Walang tardo angkal Yahudi wan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan kalian ya. Maka ya Rasulullah SAW ya yang jelas membuat perjanjian agar orang Yahudi itu mau intinya menjaga Madinah saja. Kalau mereka tidak mau memeluk Islam ya yang penting ya mereka bersiaga menjaga Madinah itu. Ya. Nah. Kemudian hal-hal penting juga sampai sini dulu ya. Gambaran persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah kemudian oleh Rasulullah SAW dipersaudaraan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, kemarilah akan aku bagi hartaku kepadamu setengah bagian dan aku memiliki 2 istri, aku akan ceraikan salah satunya, maka jika telah selesai masa iddahnya, nikahilah dia. Kemudian Abdurrahman berkata, semoga Allah memberikan barokah bagi keluarga dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar. Kemudian ditunjukkan pasar tersebut dan Abdurrahman tidak kembali dari pasar kecuali dia membawa beberapa sejenis keju dan mentega yang dia pilih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya. Insyaallah kita ya murojaah di pekan berikutnya, pelajaran berikutnya, dan apa yang bisa diambil dari pelajaran yang ini ya. Nah, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.